Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adani Allah wa iyyakum minan nar. Khana fitina auzakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Ushul Sunnah karya Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah. Poin yang ke-24. Qala rahimahullah وَمَنْ لَقِيَ اللَّهَ بِذَنْبٍ يَجِبُ لَهُ النَّارُ تَائِبًا غَيْرَ مُصِرٍّ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ وَيَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ. Barang siapa yang berjumpa dengan Allah, yakni mati, dengan membawa dosa yang seharusnya mendapat hukuman di neraka, tapi dia sebelum mati bertobat dan tidak meneruskan dosanya tadi, maka sesungguhnya Allah akan menerima tobatnya dan memberi tobat kepada hamba-hambanya serta memaafkan kesalahan hamba-hambanya. Barakallahu fikum. Termasuk keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, barang siapa sebelum mati bertobat dari dosa, sekalipun dosanya tadi itu seharusnya menyebabkan dia kekal di neraka, seperti dosa kesyirikan atau kekufuran, tapi dia bertobat sebelum mati, sebelum nyawa sampai di kerongkongan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menerima tobatnya dan memaafkan kesalahannya. At-taibu mina dzanbi kama la dzanba lahu, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Orang yang bertobat dari dosa, maka seperti tidak ada dosa baginya. Dalam surat As-Surah ayat 25 Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan wa huwal ladzi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu an katsir wa ya'fu anis sayyi'at.
Dan Allah lah yang menerima taubat hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan mereka. Ingat, mati dalam keadaan bertobat dari dosa. Sekalipun dosanya itu menyebabkan orang ini kekal di neraka. Tapi dia sebelum mati bertobat dan tidak meneruskan dosanya. Artinya diakhiri masa hidupnya ini dengan tobat. Setelah itu mati, maka Allah Subhanahu wa taala menerima tobatnya dan memaafkan kesalahan-kesalahannya. Nah, barakallahu fikum. Ini juga ditegaskan dalam hadis tentang kisah seorang laki-laki yang telah membunuh 99 nyawa ditambah dengan 100 nyawa. Ya, ditambah dengan 1 menjadi 100 maksudnya, ya. Karena salah dalam berfatwa. Pendeta yang memfatwakan tentang adanya tobat orang itu kemudian dibunuh sekalian sama laki-laki tadi. Ini merupakan bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat hambanya dan memaafkan kesalahan hambanya bila akhir hidupnya ialah taubat dari dosa dan tidak meneruskannya. Kalau habis taubat meneruskan sedikit terus mati, lain lagi masalahnya, ya kan? Tapi kalau taubat terus mati, maka Ahlussunnah wal Jamaah punya prinsip dan pendapat orang ini taubatnya diterima oleh Allah, dimaafkan kesalahannya. Ya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian poin yang ke-25. Qala rahimahullah, "Man laqiyahu." Barang siapa yang berjumpa dengan Allah, yakni mati. Wa qad uqima alaihi haddu dzalika dzanbi fid dunya. Dan telah ditegakkan hukum had atas dosa yang dilakukannya sewaktu di dunia. Fahuwa kafaratuhu kama jaa fil khabar ar-Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka hukuman di dunia tadi sebagai penebus dosanya, sebagaimana yang dijelaskan dalam khabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan yang lain, disahihkan oleh Al-Albani dalam As-Sahihah, Rasulullah bersabda, "Man asaba dzanban." Barang siapa yang melakukan dosa, fa uqim alaihi haddu dzalika dzanbi, kemudian dosanya tadi sudah diberi hukuman yang setimpal, nah, selama di dunia, fa huwa kafaratuhu, maka hukuman itu ialah penebus dosanya. Barakallahu fikum. Kecuali kalau kekufuran, nah, dan kesyirikan. Baik. Contoh yang pertama, selain kekufuran dan kesyirikan, orang berzina, nah, sudah menikah, hukumannya apa? Rajam, sebagaimana yang akan disebutkan nanti, ya. Kemudian orang itu betul-betul dirajam. Dalam keadaan dia tidak bertobat dari kesenangannya terhadap zina, kebiasaan terhadap zina, tapi ketangkap sama aparat penegak hukum pemerintah Muslim sehingga dia terkena vonis rajam, kemudian dirajam. Dalam keadaan dia belum tobat dari zinanya. Berhubung dirajam kan mati, nggak bisa zina lagi, ya kan? Nah, bagaimana dengan dosa zinanya? Al-jawab, rajam menghapus dosa zina. Sudah tidak ada lagi hukuman di akhirat nanti, kecuali rajam tadi itu. Adapun dosa-dosa yang lain, ya urusan yang lain lagi. Paham ya? Tapi kalau tidak dirajam hukumannya, nah, maka masih belum dianggap terhapus. Misalkan dia itu berzina, ketangkap, kemudian dihukum bayar pasir 3 truk begitu.
Dalam keadaan dia belum tobat dari zinanya. Terus mati, maka itu urusan di pengadilan Allah Subhanahu wa taala nanti. Masih belum selesai. Ya. 3 tadi itu tidaklah dikatakan kafarat atas perbuatan zina. Nah. Kemudian contoh yang kedua, yakni selain kekufuran dan kesyirikan tadi. Sekarang ini kekufuran dan kesyirikan. Itu ada hukum hadnya. Seperti orang yang murtad, ya. Asalnya muslim, kemudian apa ini? Murtad, diminta taubat, tidak bersedia, malah semakin menjadi-jadi. Ya, akhirnya ditangkap, kemudian dihukum penggal lehernya. Mati, dipenggal lehernya. Bagaimana urusan orang ini di akhirat nanti? Barakallahu fikum, tetap dikatakan kafir dan masuk neraka. Barakallahu fikum. Bukan berarti, loh, saya kan sudah dipenggal. Saya kan sudah dipenggal. Nah, barakallahu fikum. Karena dia belum bertobat dari kafiran. Belum bertobat dari kesyirikan. Sehingga dia murtad dan dihukumi penggal lehernya. Maka orang ini tetap masuk neraka. Karena kekafirannya. Jadi yang dimaksud tadi ialah dosa-dosa apa ini? Selain kekufuran dan kesyirikan. Ya, termasuk tadi murtad ya. Nah, yang ada hukuman hadnya. Kemudian dihukum. Nah, sesuai dengan hukum syariat. Maka hukum syariat itu sebagai apa ini? Penebus dosanya. Sekalipun orang ini tidak bertobat dari dosanya tadi itu. Barakallahu. Selanjutnya, poin yang ke-26. Wa man laqiyahu musirran ghayra ta'ibin min adh-dhanbi allati istawjaba biha al-uqubah fa amruhu ila Allah in syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a ghafara lahu. Barang siapa yang berjumpa dengan Allah, yakni mati dalam keadaan masih terus-menerus berbuat dosa dan tidak bertobat sebelum mati. Nah, dan dosanya ini mengharuskan hukuman di akhirat nanti, maka urusannya diserahkan kepada Allah. Jika Allah berkehendak, dia akan diazab. Jika Allah berkehendak, dia akan diampuni. Nah, maksud prinsip ini ikhwan fillah azakumullah, bagi siapa saja muslim mati dalam keadaan membawa dosa-dosa selain kekufuran dan kesyirikan, belum sempat tobat, nah, maka ternyata tidak langsung diadab, tapi tahta masyiatillah, tidak langsung divonis apa ini? Azab. Tetapi tahta masyiatillah, masih di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada 2 kemungkinan yang akan didapatkannya. Yang pertama, Allah tidak memaafkan dosanya, sehingga dia harus diadab untuk sementara waktu di neraka, menyelesaikan urusan dosanya tadi. Kemungkinan yang kedua, Allah mengampuni orang itu sehingga tidak perlu mampir ke neraka, tapi bisa langsung masuk surga. Paham ya? Nah, itu kalau dosanya selain kesyirikan dan kekufuran. Selanjutnya, bagaimana kalau dosanya itu kesyirikan atau kekufuran? Mati belum sempat tobat. Poin yang ke-27. Wa man laqiyahu min kafir adzabahu walam yughfar lahu. Atau walam yaghfir lahu. Man laqiyahu min kafir adzabahu walam yaghfir lahu. Barang siapa yang berjumpa dengan Allah, yakni mati dalam keadaan dia masih kafir atau musyrik, Allah akan mengadabnya dan tidak akan mengampuninya. Hal ini berdasarkan
Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 72. Innahu may yusyrik billah. Sesungguhnya orang yang berbuat syirik kepada Allah, faqad harramallahu alaihi al-jannah. Maka sungguh Allah haramkan surga atasnya. Wa ma'wahun nar, dan tempat tinggalnya ialah neraka. Wa ma lidzalimin min ansar, dan orang yang zalim tidak akan mendapatkan penolong. Jadi kalau ada orang yang mati punya dosa kekufuran atau kesyirikan dengan kekufuran besar dan kesyirikan besar, belum sempat tobat, maka langsung divonis di akhirat nanti kafir, keluar kafir, naam, dan berhak untuk mendapatkan hadiah surga, hadiah neraka. Tayyib barakallahu kekal di dalamnya selama-lamanya, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliyadu billah. Nah, jadi kesimpulannya dari poin yang ke-24 sampai yang ke-27, ini prinsip Ahlussunnah wal Jamaah terhadap dosa hamba, ya. Dosa itu ada dua macam. Dosa yang berbentuk kesyirikan dan kekufuran, dan dosa yang berbentuk selain itu semua. Baik itu kemaksiatan ataupun kebid'ahan atau penyimpangan yang lainnya. Yang penting tidak kekafiran dan tidak kesyirikan. Kemudian yang kedua, orang yang mati dalam keadaan bertobat dari dosa, sekalipun dosanya itu kekufuran atau kesyirikan, naam, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan orang itu, betapapun banyak dosa yang dilakukannya. Ya. Nah. Kemudian orang yang mati dalam keadaan masih memiliki dosa selain kekufuran dan kesyirikan, tidak sempat bertobat, maka orang ini tahta masyiatillah, tidak langsung divonis azab. Kalau Allah mengendaki akan diampuni, langsung masuk surga. Kalau Allah mengendaki tidak diampuni, dia masuk neraka untuk sementara, tidak kekal. Kemudian orang yang mati dalam keadaan membawa dosa kesyirikan atau kekufuran dan belum sempat bertobat, maka divonis langsung kafir, keluar dari Islam, dan besok di akhirat kekal di dalam neraka dan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, barakallahu. Ini terkait dengan masalah dosa. Ini berbeda dengan orang-orang Khawarij, ya. Mereka mengatakan barang siapa yang mati dalam keadaan membawa dosa besar, nah, maka wajib baginya neraka, kekal di dalamnya selama-lamanya. Dosa besar apapun, baik itu kesyirikan, kekafiran, atau kemaksiatan yang lain, yang penting termasuk kabair, kalau mati belum sempat tobat, maka kekal di dalam neraka selama-lamanya. Ini prinsipnya Khawarij. Nah, saya barakallahu. Hanya di sini disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah prinsip semacam ini, karena ternyata di kalangan kaum muslimin ada yang muncul pemikiran yang salah dan sesat diwakili oleh kelompok Khawarij tadi itu terkait dengan dosa hamba. Nah, barakallahu. Selanjutnya, poin yang ke-28. Qala rahimahullah, warrajmu haqqun ala man zana wa qad ahsana idza tarafa aw qamat alaihi bayyinatuhu. Rajam
berhak diberikan kepada orang yang berzina yang telah menikah dengan nikah yang sah jika dia mengakui sendiri perbuatannya atau telah tegak atasnya bukti-bukti tentang perbuatan zinanya. Waqad rajama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ala immatur rasyidun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaksanakan hukum rajam terhadap pezina, termasuk juga para khulafa'ur rasyidun dan imam-imam kaum muslimin yang mendapat petunjuk. Nah, terkait dengan masalah rajam ini, ikhwan fillah azakumullah, perlu disampaikan bahwasanya pelaksanaan hukum rajam ini adalah wewenang dan kekuasaan penguasa, ya, imamul muslimin, wulatul umur, atau yang mewakilinya, yakni ditunjuk oleh pemerintah untuk melaksanakan hukum rajam itu. Tidak boleh bagi kita untuk main hakim sendiri dengan alasan menegakkan syariat Islam atau dengan alasan yang lain, karena kita kan tidak berada dalam negara yang undang-undangnya muslim, maka percuma kita serahkan pada penguasa kita. Toh nanti tidak dirajam. Daripada demikian, kita rajam sendiri saja dalam rangka menegakkan syariat Islam. Laisa kadzalik. Tujuan kita memang baik, tetapi salah jalan. Karena Islam itu tidak menghalalkan segala cara untuk menempuh sesuatu yang baik. Harus baik caranya, baik pula tujuannya. Pelaksanaan hukum rajam itu murni hak pemerintah muslim yang sah. Mau dirajam atau tidak, itu urusan pemerintah. Kalau dilaksanakan, maka berarti pemerintahnya menegakkan hukum Islam. Kalau tidak dilaksanakan, padahal telah jelas bukti-buktinya atau ada pengakuan dari pelakunya, berarti penguasanya saat itu tidak melaksanakan apa ini? Hukum Allah SWT. Itu urusan pemerintah sama Allah SWT. Ya, nanti akan ada laporan pertanggungjawaban tersendiri di hadapan Allah SWT. Ya, antara para penguasa itu dengan Allah SWT. Barakallahu fikum. Oleh karena permasalahan zina dan hukuman rajam bagi pezina ini sesuatu yang masih belum diketahui oleh kebanyakan kaum muslimin, ya. Dikiranya ini adalah hukum yang sudah tidak berlaku lagi di zaman yang serba modern ini, ya, serba bebas ini. Perlu saya sampaikan agak terperinci sedikit tentang masalah apa ini. Kapan seorang itu dikatakan berzina? Walaupun mungkin pernah saya sampaikan, tapi tidak ada salahnya kalau saya ingatkan kembali. Apa itu zina? Yang mendapatkan hukuman rajam, ya. Apakah zina secara mutlak ataukah ada zina khusus yang mendapat hukuman rajam tadi? Orang memegang perempuan yang bukan mahramnya dikatakan zina tangan, ya. Apakah diajam juga itu kalau sudah menikah? Ternyata ya kana batin azakumullah, zina yang menyebabkan ada hukuman syariat ini dirajam bagi yang sudah menikah, dicambuk 100 kali dan diasingkan 1 tahun bagi yang belum menikah. Itu adalah zina yang dalam definisi istilah syariat. Apa itu? Barakallahu fikum. Az-zina wa wat'un wal wat'u fi qubuli khalin an milkin aw syubhah. Yakni menyetubui
kubul wanita yang bukan miliknya. Yani yang bukan miliknya, itu bukan istrinya. Ya. Jangan bilang yang bukan mahramnya. Oh, nah, berarti mahram boleh. Oh, mahram yang mana? Nah, gitu ya. Nah, gitu. Menyetubui, nah, wanita yang bukan miliknya, ini bukan istrinya, dikubul, kubul, ya. Baik. Kalau tidak dikubulnya, atau kubul, tahu sendiri ya. Nah, pendek, kubul. Ya. Nah. Maka tidak disebut zina dalam definisi istilah syariat yang ada hukumannya tadi itu, ya, hukuman had. Walaupun dosa juga menurut keumuman syariat, ya, tapi kan tidak terkena hukuman had, ya. Nah, misalkan telinganya yang disetubui, enggak dapat hukuman had, ya, nah, telinganya, ya kan? Atau mulutnya yang setubui, ya, atau duburnya. Nah, ini kebiasaannya orang-orang Yahudi atau orang Barat saat ini. Nah, namanya istilahnya sodomi, ya. Nah, walaupun itu semuanya haram dan berdosa menurut syariat, tapi tidak dikubul, maka tidak ada hukuman had. Nah, paham ya? Harus benar-benar masuk ke kubulnya. Gitu. Itu baru ada hukuman had. Nah, kemudian kalau sudah jelas terbukti menzinai atau menyetubui perempuan di kubulnya yang bukan istrinya, ya, apakah bisa langsung diseret dan dirajam tanpa ada pemeriksaan lebih lanjut? Al-jawab, syariat Islam tidak semudah itu mengalirkan darah dan menghukum pemeluknya. Seorang itu baru divonis rajam, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ahmad tadi itu, idza tarafa, idza ahsana. Yang pertama, dipastikan dia telah menikah dengan pernikahan yang sah. Terbukti entah laki-lakinya atau perempuannya, nah, ya, terbukti laki-lakinya atau perempuannya pernah menikah. Katakan pernah menikah itu berarti ada yang masih aktif dalam pernikahannya, ya. Nah, ada yang apa ini? Pernah menikah, yakni dia sudah tidak aktif lagi dalam pernikahannya, ya. Nah, cerai, ya. Jadi dia menjadi janda atau menjadi apa ini? Duda, ya. Nah, duda. Nah, sudah tidak perawan dan berjaka lagi, ya. Tapi masih belum sempat nikah lagi. Nah, itu masih ya kata-kata muhson atau muhsonah. Dikatakan telah melakukan pernikahan yang sah. Itu harus perhatikan itu, ya. Baik. Nah, bagaimana kalau dia ini belum pernah menikah dengan cara yang sah menurut syariat, tapi sudah biasa melakukan hubungan badan dengan perempuan, atau yang perempuan biasa berhubungan badan dengan laki-laki, sehingga laki-laki sudah dikatakan sudah tidak berjaka lagi, dan perempuan sudah dikatakan tidak perawan lagi. Apakah dikatakan muhson atau muhsonah? Jawab,
Sekalipun sudah biasa melakukan itu. Nah, tapi kalau belum melaksanakan pernikahan yang sah, tidak disebut muhsan dan muhsanah. Bahkan ada orang yang sudah menikah, tapi tidak pernah melakukan hubungan semacam itu sedikit pun. Nah, terus berzina sekali. Nah, sudah dikatakan apa ini? Muhsan. Jadi kaitannya dengan pernah nggak dia terikat ikatan pernikahan yang sah, ya? Nah, barakallahu. Kemudian yang kedua, iktiraf. Nah, di sini ada pengakuan dari pelakunya. Ada pengakuan dari pelakunya. Dalam keadaan dia ngakunya tadi itu sehat walafiat, normal. Nah, paham ya? Nah, tidak dibawa tekanan. Nah, atau dipaksa untuk ngaku padahal dia tidak pernah melakukannya, ya. Nah, jika ada orang yang ngaku, misalkan Pak Hakim, pemerintah, Pak Hakim, ya, saya memang betul-betul berzina, 100 kali saya. Jangan langsung, oh iya kalau begitu tak vonis rajam, gitu. Jangan begitu. 100 kali. Nah, barakallahu. Itu ngomongnya kok enteng banget. Nah, seperti nggak ada beban, dia. Nah. Akan melaporkan diri, ya, datang ke pengadilan untuk melaporkan diri, ya. Nah, saya betul-betul telah berzina, ya. Nah, sekian kali. Gitu. Dicek dulu, wah ini sinting apa tidak. Nah, kalau ya dia itu sinting, agak gila, nah, agak gini, nah. Jawabannya tidak diterima. Pengakuannya tadi itu mardud, tidak diterima. Sekalipun dia ngaku sendiri. Kalau terbukti dia kena gangguan jiwa. Nah, barakallahu. Bagaimana seandainya dia betul-betul berzina, tapi tidak ada yang tahu. Nah, setelah berzina dia langsung stres, gila, ngomel-ngomel, terus ngaku kalau pernah berzina. Nah, dalam keadaan yang laki-lakinya kabur dan ketangkap. Nah, barakallahu, apakah diberlakukan hukum rajam? La, karena perbuatan zinanya tidak ada yang mengetahuinya. Ya, tentunya terkait dengan manusia. Oh iya, malah tahu ya. Nah. Kemudian ketika dia ngaku tadi, dalam kondisi apa ini? Gila. Maka tidak dianggap pengakuannya. Baik. Paham ya? Kemudian yang ketiga yang perlu diperhatikan, au qamat alai bayyinat atau bayyinatuhu. Ada bukti yang kuat atas perbuatan zina ini. Nah, bukti di sini yakhanafitina azakumullah ialah subutul hamli liman la zawjalaha. Terbukti dia hamil dalam keadaan dia tidak pernah menikah. Ya. Jelas, nah, kalau hamil sendiri gak mungkin. Barakallahu. Nah, jadi kalau hamil sendiri gak mungkin, berarti dihamili, ya kan? Nah, jadi itu termasuk bukti, ya. Nah, termasuk juga bukti yang lain ialah asyuhud. Ya, ini adanya saksi. Dan saksinya ini 4
orang laki-laki. Nah, 4 orang saksi yang melihat sendiri. Nah, persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap wanita yang bukan istrinya. Barakallahu fikum. Nah, insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan tersebut ba'da isya. Wallahu ta'ala bissawab.